Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya materi geraknya. Sekarang kita akan membahas tentang otot. Ya, seperti yang saya jelaskan kemarin, otot adalah alat gerak aktif. Ciri-cirinya, jadi otot itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kontraksibilitas. Kontraksibilitas itu kemampuan otot untuk memendek. Kemudian ekstensibilitas, kemampuan otot untuk memanjang, dan elastisitas, kemampuan otot kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian otot tersusun atas dua filamen, yaitu aktin dan miosin. Nah, jenis-jenis otot. Nah, di sini yang harus kalian benar-benar hafalkan jenis-jenis otot ya. Jadi otot itu, jenis-jenis otot itu ada otot polos, otot lurik, otot jantung. Ini adalah tabel perbedaan otot polos, lurik, dan jantung. Dilihat bentuk dari otot polos itu adalah gelendong dengan ujung yang runcing. Otot lurik memiliki bagian yang gelap dan terang, berbentuk silinder. Sedangkan otot jantung bentuknya silinder tetapi dia bercabang. Jadi kalau nanti di soal ada yang bercabang berarti dia otot jantung. Nah, intinya satu di tengah, yang otot polos, lurik, intinya banyak di pinggir, ini inti-intinya. Sedangkan otot jantung satu di setiap interkalar. Interkalarnya itu yang biru-biru. Jadi otot jantung itu selain memiliki bagian yang gelap dan terang, memiliki yang namanya interkalar. Nah, kemudian letaknya otot polos itu letaknya pada organ-organ dalam. Organ-organ dalam itu berarti organ, misalkan organ pencernaan, berarti lambung, usus, seperti itu ya. Nah, karena dia letaknya pada organ-organ dalam, sehingga kerjanya tak sadar atau nama lainnya involunter. Kemudian kenapa tak sadar? Coba kamu kalau lagi makan, kamu apa sadar kalau ususmu sedang bekerja? Kan tidak sadar ya. Kemudian dia kerjanya lambat dan tidak mudah lelah. Sedangkan lurik sadar karena dia menempel pada rangka. Jadi kamu kalau suruh berlari terus kan capek, jadi dia sadar ya, cepat dan mudah lelah. Jantung tak sadar ya toh. Kamu tidak sadar toh jantungmu berdetak, tak sadar, lambat, dan juga. Nah, berikutnya untuk otot. Jadi sifat kerja otot itu ada yang antagonis dan ada yang sinergis. Namanya antagonis berarti itu adalah dua otot yang bekerja secara berlawanan. Antagonis contohnya adalah otot fleksor dan ekstensor. Jadi kalau binerawagawan mengangkat barbel, jadi waktu dia mengangkat itu kan tangannya bengkok ya, itu namanya fleksor. Nah, kemudian waktu menaruhnya lagi itu namanya waktu diluruskan namanya ekstensor. Terus ada abduktor dan aduktor, jauh, dekat. Ini itu kalau tanganmu direntangkan, kemudian kalau yang jauh itu direntangkan, kalau yang dekat itu waktu tanganmu sikap sempurna. Jadi tangannya kan menempel pada badan. Depresor dan elevator, bawah atas itu waktu kamu, bawah itu waktu kamu dingkluk, karo menengadah kepala ya. Kepala waktu dingkluk sama menengadah. Sinergis adalah dua otot atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Kalau ini berlawanan, ini yang kerja sama. Contohnya otot antar tulang rusuk yang bekerja sama ketika menarik nafas. Coba narik nafas. Nah, itu kan otot kalian pada bagian tulang rusuk kan bekerja sama-sama. Nah, berikutnya adalah persendian. Jadi sendi setelah otot ya sendi ya. Sendi itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan. Persendian dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sendi gerak, nanti ada sendi kaku, dan sendi mati. Sendi gerak atau diartosis itu terdiri dari sendi peluru gerakannya segala arah, bahumu, tanganmu,
Sendi putar itu pada leher kan bisa berputar-putar. Sendi pelana itu dua arah antara telapak tangan dan jari. Kemudian berikutnya setelah sendi gerak ada sendi kaku atau amfiartosis. Jadi sendi kaku ini maksudnya ada gerakan tetapi sedikit. Contohnya adalah ketika kita menarik nafas, tulang rusuknya kan bergerak tetapi sedikit. Kalau sendi mati, ini ada hubungan antar tulang tetapi dia tidak ada gerakan. Itu berada di tulang tengkorak kepala. Jadi tulang dahimu dengan ubun-ubunmu kan ada hubungan antar tulang tapi tidak ada gerak.